Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Ramdan Warta dari Prodi Ilmu Kelautan dari Fakultas Pertanian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada hari ini saya akan memberikan materi tentang syarat rukun wudhu yang membatalkan menurut 4 mazhab para ulama. 4 mazhab berijma bahwa anggota wudhu yang disebut dalam Al-Quran merupakan rukun dari wudhu, yaitu yang pertama membasuh wajah, yang kedua membasuh tangan, yang ketiga mengusap kepala, dan yang keempat membasuh kaki. Keempat rukun tersebut disebutkan dalam firman Allah yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhkanlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sepula kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Kendati demikian, mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabiyah menambahkan rukun wudhu selain yang termaksud dalam Al-Quran, kecuali Hanafiyah. Mereka berkata, barang siapa yang berwudhu dengan melakukan 4 rukun itu, maka wudhunya sah, akan tetapi ia meninggalkan sunnah wudhu yang lain. Adapun rukun wudhu yang pertama setiap mazhab sebagai berikut. Yang pertama Hanafiyah. 1. Membasuh wajah, yaitu membasuh dari awal rambut yang berbatasan dengan dahi hingga bagian bawah dagu. Yang kedua membasuh tangan, yaitu membasuh dari ujung jari tangan hingga siku. Dan yang ketiga membasuh kaki, yaitu membasuh mata kaki hingga akhir bagian bawah kaki. Dan yang keempat membasuh kepala, membasuh seperempat kepala bagian pria maupun wanita, dan itu yang wajib menurut mazhab Hanafiyah. Malikiyah yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, batasannya sampai dengan mazhab Hanafiyah yakni, dan yang ketiga membasuh tangan dari ujung jari tangan hingga siku. Yang keempat membasuh rambut kepala dari batasan rambut dengan dahu sampai ke bagian belakang kepala bagian pria dan wanita. Dan yang kelima membasuh kedua kaki. Yang keenam muwalah, yaitu bergegas mengusap bagian wudhu lainnya agar bagian wudhu yang telah dibasuh tidak kering. Dan yang ketujuh menggosok bagian wudhu dan mengalirkan air ke anggota wudhu. Terus yang Syafi'ah, yang pertama itu adalah niat, dan yang kedua membasuh wajah. Menurut Syafi'iyah, batas wajah yaitu sama dengan batas yang telah ditentukan oleh Hanafiyah. Hanya saja mereka mewajibkan untuk membasuh bagian wajah, dahi termasuk jenggot. Jika jenggot lebih, maka disunahkan untuk menggosok sampai bagian dalamnya. Namun jika jenggotnya tipis, maka wajib mengusap semua bagian jenggot. Yang berikutnya membasuh kedua tangan. Bagian tangan yang wajib dibasuh menurut mereka sama dengan batas tangan yang dibentukkan oleh Hanafiyah. Hanya saja Hanafiyah mewajibkan untuk menghilangkan kotoran di bawah kuku ataupun kaki, mengusap rambut kepala. Selanjutnya mengusap rambut kepala,
Menurut Syafi'iyah, jika seorang mengusap sebagian banyak maupun kecil rambut kepala, maka sah wudhunya. Dan selanjutnya membasuh kedua kaki, yaitu dari mata kaki sampai bagian bawah kaki. Yang berikutnya tertib, yaitu wudhu secara berurutan kembali. Dan selanjutnya membasuh wajah. Adapun niat Hambali menjadikannya sebagai syarat wudhu, bukan wudhu. Terus membasuh kedua tangan, batasannya sama dengan mazhab lain, mengusap seluruh bagian rambut di kepala, dan seterusnya membasuh kaki. Tertib, yaitu melakukan rangkuman wudhu dengan berulang. Terus muwalah, yaitu bersegera membasuh bagian wudhu lainnya sebelum bagian yang sudah dibasuh menjadi kering. Dan adapun hal-hal yang membatalkan wudhu menurut 4 mazhab Imam Hanafi, terbagi menjadi 3, yaitu keluarganya sesuatu dari kubul atau dubul, baik berupa perkara biasa seperti air kencing, tinja, angin, mazhib, air wadi, serta air mani. Yang kedua, beserta tubuh wudhu menjadi batal dengan bersetubuh, yaitu bertemunya 2 kemaluan laki-laki maupun perempuan. Dan yang ketiga, tidur berbaring dalam bersandar. Imam Hanafi berpendapat bahwa tidur yang membatalkan wudhu adalah tidur yang tidak merapatkan pantat ke tempat duduk ataupun lantai. Menurut Imam Maliki terbagi kepada 4, yaitu yang pertama, keluar sesuatu dari qabul dan dubur yang menjadi tolak ukur batalnya wudhu. Yang kedua, menyentuh perempuan. Imam Maliki berpendapat wudhu batal bisa sentuhnya yang terjadi antara orang berwudhu dengan orang lain, yang pada adatnya menimbulkan nikmat pada diri orang yang menyentuh. Dan yang ketiga, tidur menurut Imam Maliki, tidur yang menyebabkan batal wudhu adalah tidur yang diiringi dengan hadas. Dan yang keempat, menyentuh kemaluan. Imam Maliki mengatakan bahwa wudhu menjadi batas dengan sebab menyentuh penis atau jakar, namun menyentuh dubur setidaknya membatalkan wudhu. Terus Imam Syafi'i, hal-hal yang membatalkan wudhu ada 3, yaitu pertama, keluarnya sesuatu dari 2 jalur, yaitu qabul dan dubur. Yang kedua, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga, tidur di dalam kondisi yang tidak stabil. Imam Syafi'i tidak orang yang tidur dalam keadaan suci, tidak yang membatalkan wudhu adalah tidur yang tidak merapatkan pantat ke tempat duduk atau lantai. Terus Imam Hambali membagikan kepada 7 macam, yaitu sesuatu yang keluar dari qabul dan dubur. Yang kedua, menyentuh perempuan. Terus yang ketiga, tidur mazhab kembali semua posisi tidur pada membatalkan wudhu, kecuali tidur yang sedikit mengikuti hitung nur. Yang keempat, menyentuh kemaluan. Yang kelima, sesuatu yang keluar tidak melalui 2 kemaluan. Imam Hambali mensyaratkan hendaknya sesuatu yang keluar itu dalam keadaan yang banyak. Dan yang keenam, makan daging unta. Wudhu akan menjadi batal dengan memakan daging unta. Terus yang terakhir, yang ketujuh, memandikan mayat. Wudhu menjadi batal disebabkan seseorang memandikan mayat secara keseluruhan atau menjadikan
sebagiannya saja. Nah, baik mayat yang dimandikan itu kecil ataupun besar. Demikian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.